Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaputri dengan NPM 224110007 dari kelas manajemen 22A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika 10, yaitu uji homogenitas. Apa sih yang dimaksud dengan uji homogenitas? Mari kita bahas bersama. Kenapa uji homogenitas penting dalam statistik? Uji homogenitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variasi dua atau lebih kelompok data sama atau tidak. Variasi adalah urutan seberapa tersebarnya data dari rata-rata. Uji homogenitas penting dalam statistik karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama. Misalnya, uji T dan uji F adalah dua metode statistik yang sering digunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Uji-uji ini mengasumsikan bahwa variasi dari kedua kelompok adalah sama. Jika variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan tidak sama, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama sebelum menggunakan metode statistik yang didasarkan pada asumsi ini. Ada beberapa jenis uji homogenitas yang dapat digunakan beberapa uji homogenitas. Yang umum digunakan adalah uji Levene, ada uji Bartlett, dan uji Chapman. Kenapa uji homogenitas masih penting dalam statistika? Pilihan uji homogenitas yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan diuji. Secara umum, uji Levene dan uji Better dapat digunakan untuk data dengan ukuran sampel besar kurang lebih 50. Uji Chapman dapat digunakan untuk data dengan ukuran sampel kecil 50. Berikut adalah kesimpulan uji homogenitas. Uji homogenitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variasi dua atau lebih kelompok data sama atau tidak. Variasi adalah ukuran seberapa terbesarnya data dari rata-ratanya. Uji homogenitas penting karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama. Ada beberapa jenis uji homogenitas yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan sendiri. Pilihan uji homogenitas yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan diuji. Berikut adalah beberapa contoh penerapan uji homogenitas. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti dapat menggunakan uji T. Namun sebelum menggunakan uji T, peneliti memeriksa apakah variasi hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan adalah sama. Jika variasi tidak sama, maka hasil uji T mungkin tidak akurat. Seorang ekonomi ingin mengetahui apakah perbedaan antara tingkat pendapatan orang kaya dan orang miskin. Untuk menguji hipotesis ini, ekonom dapat menggunakan uji F. Namun sebelum menggunakan uji F, ekonom perlu memeriksa apakah variasi tingkat pendapatan orang kaya dan orang miskin adalah sama. Jika variasi tidak sama, maka hasil F mungkin tidak akurat. Dengan demikian, pentingnya uji homogenitas dalam statistik. Uji homogenitas penting untuk memastikan bahwa hasil uji statistik yang digunakan adalah akurat. Definisi dari homogenitas. Homogenitas sendiri adalah suatu kondisi di mana semua elemen atau bagian dari suatu sistem memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Homogenitas dapat diartikan sebagai persamaan macam jenis sifat watak dari anggota suatu kelompok. Keadaan atau sifat homogen. Kehomogenan homogenitas dapat diamati dalam berbagai bidang seperti
fisika, kimia, biologi, dan sosial. Dalam fisika, homogenitas dapat diamati pada zat cair yang memiliki komposisi yang sama seperti titiknya. Dalam kimia, homogenitas dapat diamati pada larutan yang memiliki konsentrasi yang sama di setiap titiknya. Dalam biologis, homogenitas dapat diamati pada sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Dalam sosial, homogenitas dapat diamati pada kelompok sosial yang memiliki karakteristik yang sama seperti agama, suku, atau etnis. Homogenitas dapat memiliki beberapa keuntungan seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan stabilitas. Definisi dari homogenitas. Namun, homogenitas juga dapat memiliki beberapa kerugian seperti mengurangi kreativitas dan inovasi, meningkatkan kejenuhan, meningkatkan risiko kehancuran. Berikut adalah beberapa contoh homogenitas. Air adalah zat cair yang homogen karena komposisinya sama di setiap titiknya. Larutan garam adalah larutan yang homogen karena konsentrasi garamnya sama di setiap titiknya. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang homogen karena memiliki struktur dan fungsi yang sama. Sebuah kelompok sosial terdiri dari orang-orang yang memiliki agama yang sama adalah kelompok sosial yang homogen. Homogenitas adalah konsep yang penting dalam berbagai bidang. Homogenitas dapat memiliki beberapa keuntungan, tetapi tidak juga memiliki beberapa kerugian. Metode uji homogenitas. Ada beberapa metode uji homogenitas yang dapat digunakan. Beberapa metode uji homogenitas yang umum digunakan adalah uji Levene. Uji Levene adalah uji homogenitas yang paling umum digunakan. Uji ini menggunakan statistik uji F untuk membandingkan variasi dari dua atau lebih kelompok data. Hipotesis nol atau HO untuk uji Lever adalah variasi dari semua kelompok adalah sama. Jika nilai P dari uji Levene lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari setidaknya atau kelompok berbeda dari variasi kelompok lainnya. Lalu ada uji Bartlett. Uji Bartlett adalah uji homogenitas yang mirip dengan uji Levene. Uji ini juga menggunakan statistik uji F untuk membandingkan variasi dari dua atau lebih kelompok data. Hipotesis nol atau HO untuk uji Bartlett adalah variasi dari semua kelompok adalah sama. Jika nilai P dari uji Bartlett adalah lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari setidaknya satu kelompok berbeda dari variasi kelompok lainnya. Lalu ada uji Church-Hahn. Uji Church-Hahn adalah uji homogenitas yang khusus digunakan untuk data dengan ukuran sampel kecil kurang 50. Uji ini menggunakan statistik uji Q untuk membandingkan variasi dari dua atau lebih kelompok data. Hipotesis nol atau HO untuk uji Church-Hahn adalah variasi dari semua kelompok adalah sama. Jika nilai P dari uji Church-Hahn lebih kecil dibanding nilai kritis, maka uji hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dan setidaknya satu kelompok berbeda dari variasi kelompok lainnya. Pilihan metode uji homogenitas yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan diuji. Secara umum, uji Levene dan uji Bartlett dapat digunakan untuk data dengan ukuran sampel besar, yaitu lebih besar 50. Uji Church-Hahn dapat digunakan untuk data dengan ukuran lebih kecil, 50. Berikut adalah contoh penerapan uji homogenitas. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti dapat menggunakan uji T. Namun sebelum menggunakan uji T, peneliti perlu memeriksa apakah variasi hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan adalah sama. Jika variasi tidak sama, maka hasil uji T mungkin tidak akurat. Lalu kesimpulan dari uji homogenitas dan lainnya. Uji homogenitas ini merupakan tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variasi dua atau lebih kelompok data sama atau tidak. Variasi adalah ukuran seberapa terbesarnya dari rata-ratanya. Lalu uji homogenitas penting dalam statistik karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama. Misalnya saja uji F dan uji T adalah dua metode statistik yang sering digunakan untuk membandingkan dua kelompok data.
Uji-uji ini mengasumsikan bahwa variasi dari kedua kelompok adalah sama. Jika variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan tidak sama, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah variasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama sebelum menggunakan metode statistik yang akan didasarkan pada asumsi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.